Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya dan rekan saya akan mempresentasikan tentang miskonsepsi tabel periodik unsur. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Maria dan rekan saya. Nama saya Sron Janis. Langsung saja. Yang pertama, pembahasan dalam presentasi kali ini ada kompetensi dasar dan indikator, karakteristik materi dan konsep inti, miskonsepsi, dan metode. Kami mengambil referensi untuk presentasi ini dari jurnal Misconception About Periodicity in Secondary Chemistry Education, The Case of Kazakhstan, dan juga dari textbook Raymond Chang. Yang pertama kita akan membahas dasar indikator itu ada tentang menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikan. Ya, poin-poinnya ada menentukan golongan periode unsur dalam sistem periodik unsur. Yang kedua, menentukan hubungan antara nomor atom dengan sifat keperiodikan unsur seperti jari-jari atom, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang ketiga, memahami konsep kemiripan unsur dalam satu golongan dan satu periode. Yang keempat, membandingkan besaran nilai-nilai jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan satu dengan yang lainnya berdasarkan kenaikan nomor atom dan letaknya dalam sistem periodik unsur. Terus, kompetensi dasar yang kedua ada 4.4, yaitu menyajikan hasil analisis data-data unsur dalam kaitannya dengan kemiripan dan sifat keperiodikan unsur. Nah, indikatornya ada menempatkan unsur-unsur dalam golongan dan periodinya masing-masing. Yang kedua ada menganalisis tabel atau grafik sifat keperiodikan unsur. Selanjutnya, karakteristik materi, yang mana di karakteristik faktual kami tempatkan di P2, yang mana menurut taksonomi Bloom ini merupakan tingkat memahami, begitu juga di poin 3.4.2. Begitu juga konseptualnya poin 3.4.3 mengenai konsep di K2, juga 3.4.4 di poin C2 juga. Begitu pula di C4 prosedural, yang mana membahas tentang menganalisis tabel atau grafik. Dan yang terakhir poin 4.4.1 di C5, yaitu tentang menempatkan unsur-unsur dalam golongan dan periode masing-masing. Kami akan membahas yang pertama terkait konsep inti. Kembali mereview ingatan teman-teman di sini bahwa dalam tabel periodik terdapat golongan dan periode, yang mana golongan adalah unsur yang berada secara vertikal dan periode adalah unsur yang berada dalam horizontal gitu. Kemudian akan membahas sifat keperiodikan dan membandingkan sifat keperiodikan unsur. Yang pertama, seperti yang kita ketahui, sistem periodik unsur ini masing-masing unsur didapat dalam satu kotak yang berisi nomor atom, tabang unsur, dan nomor massa. Nah, kotak-kotak tersebut ini berurutan dari kiri ke kanan berdasarkan kenaikan nomor atom. Kotak-kotak tersebut tersusun membentuk barisan horizontal yang disebut periode dan barisan vertikal, yaitu golongan. Setiap periode diberi nomor dari 1 hingga 7. Setiap golongan diberi nomor dari 1 hingga 8 dengan huruf A atau B. Pada sistem IUPAC yang baru, setiap golongan diberi nomor dari 1 hingga 18 tanpa huruf A dan B. Jadi golongan 1, 2, 3, sampai 18. Unsur-unsur dalam satu golongan yang sama pada tabel periodik akan memiliki kesamaan sifat. Nah, lalu unsur-unsur golongan 1A sampai 8A, yaitu golongan 1 sampai 2 atau 13 sampai 18, ini merupakan unsur golongan utama. Nah, unsur-unsur golongan 1B sampai 8B, yang mana pada golongan 3 sampai 12 merupakan unsur-unsur logam transisi. Nah, dua deret unsur di bagian bawah yakni lantanida dan aktinida disebut
unsur logam transisi dalam. Selanjutnya ada di sini akan jelasin sedikit tentang jari-jari atom, yang mana jari-jari atom itu adalah setengah dari jarak antara dua inti dari dua atom logam yang sejajar atau dalam sebuah molekul diatomik. Kemudian afinitas elektron yaitu kuantitas perubahan energi ketika sebuah atom dan ion dalam fasa gas menerima sebuah elektron. Dan yang terakhir ada elektronegativitas, adalah ukuran kemampuan suatu atom dalam sebuah molekul dalam keadaan berikatan untuk menarik elektron. Kemudian akan dilanjutkan oleh baik. Selanjutnya akan dibahas tentang miskonsepsi, di mana miskonsepsi ini ada beberapa, yaitu terkait afinitas elektron, keelektronegatifan, dan juga jari-jari. Nah, yang pertama akan saya bahas itu yaitu jari-jari, di mana tadi seperti Nabila bilang, jika jari-jari itu adalah jarak dari inti satu atom logam dengan atom logam lainnya. Di sini biasanya peserta didik akan berasumsi bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah jari-jari atomnya itu akan semakin besar, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan itu akan menjadi semakin kecil. Hal ini disebabkan karena ketika dari atas ke bawah itu semakin besar, itu dikarenakan volume dari subkulitnya itu bertambah, sehingga jari-jarinya semakin besar. Sedangkan untuk satu periode dari kiri ke kanan, itu akan relatif mengecil. Mengapa? Karena subkulitnya itu sama, tetapi jumlah elektronnya dan juga jumlah elektronnya bertambah, sehingga inti dari atom semakin kuat untuk menariknya. Nah, miskonsepsi dalam jari-jari atom, biasanya peserta didik membayangkan bahwa semakin tersebarnya elektron itu membuat jari-jarinya semakin kecil. Padahal sebenarnya yang membuat jari-jarinya kecil itu bukan banyaknya elektronnya yang tersebar, tetapi adalah kekuatan inti untuk menarik elektron-elektron yang tersebar itu semakin banyak. Nah, selanjutnya ada keelektronegatifan, di mana keelektronegatifan ini dari satu golongan atas ke bawah itu cenderung semakin kecil, dan dalam satu periode dari kiri ke kanan elektronegatifnya cenderung semakin besar, di mana kita tahu kalau elektronegatif paling besar itu adalah F. Nah, di keelektronegatifan ini ada beberapa bukan miskonsepsi, tetapi seperti menggeneralisasi. Padahal keelektronegatifan pada golongan B itu tidak selalu dari kiri ke kanan itu naik, tetapi ada juga yang turun. Hal ini disebabkan dari hibridisasi dan juga besarnya orbital. Nah, sehingga dapat mempengaruhi keelektronegatifannya, dan yang paling utama itu dengan siapa unsur itu berikatan. Nah, sehingga keelektronegatifan di sini tidak terjadi dilema story. Sehingga pada keelektronegatifan kita menggeneralisir bahwa dari kiri ke kanan itu semakin besar. Padahal dari kiri ke kanan, khususnya pada golongan B, ada keelektronegatifan yang turun. Nah, selanjutnya ada afinitas elektron. Dalam satu golongan pada periodik unsur dari atas ke bawah, afinitas elektronnya cenderung semakin kecil. Dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin besar. Nah, hal ini terjadi dengan banyak pengecualian, yaitu pada golongan 2, di mana golongan 2 seperti BE dan MG itu hibridisasinya bisa dikatakan stabil, sehingga untuk pada golongan B, khususnya BE dan MG, untuk menerima satu elektron lagi itu membutuhkan energi yang besar, sehingga
Jadi tidak, minusnya tidak naik, tetapi dia malah positif atau nol, di mana Mg ini lebih stabil jika tidak menerima satu elektron lagi. Sehingga banyak beberapa pengecualian terhadap afinitas elektron, sehingga kita tidak dapat menggeneralisasi dari kiri ke kanan itu semakin besar. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembelajaran, modelnya pertama ada cooperative learning, yang kedua metode pembelajarannya itu TPS atau Think Pair Square. Nah, di mana langkah pertama dibagikan beberapa anggota untuk lebih efektifnya berdasarkan jurnal itu 3 orang dan memberikan LKS. Nah, LKS ini adalah tugas-tugas yang berisi materi tentang keperiodikan unsur. Nah, ketika guru memberikan LKS ini, sehingga peserta didik ini akan mencoba untuk menjawabnya. Nah, di sini terjadi proses think atau berpikir. Nah, langkah selanjutnya yang ketiga, guru memberikan kesempatan untuk siswa bekerja sama dengan rekan kelompoknya. Nah, di sini mereka itu saling bertukar pendapat tentang pemahaman mereka tentang sifat keperiodikan unsur. Nah, yang selanjutnya terakhir, keempat, guru memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk menyocokkan jawabannya, untuk berdiskusi, saling menyelesaikan. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator itu untuk memberikan pemahaman yang benar, sehingga ketika peserta didik itu menyampaikan ada yang salah konsep, di sini peran guru sebagai fasilitator. Ya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.